Alhamdulillah. Kalau bisa Bapak Ibu, kita ramai bukan cuma karena ada ustaz-ustaz nasional. Kita bisa ramaikan di semua masjid. Baiklah, pada sore hari ini untuk menghemat waktu, kita langsung memasuki kajian subuh menggapai keberkahan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Luqmanul Hakim. Kepada Ustaz saya persilakan dengan segala hormat. Saya mengawal SMK ini dari masih kecil dalam gang, masih kapal bundaran. Dulu yang datang cuma 1 orang, 2 orang. Karena COVID, sampailah 2019-2020 COVID kita pakai live stream seperti ini, kita pakai Pontianak, naikkan di YouTube Bundaran ini. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang hidup dan kehidupan. Live and life. Semua orang punya masalah. Apa? Tapi yang menentukan masalahnya selesai atau tidak itu adalah cara responnya. Contoh, Azazil dengan Nabi Adam itu punya persamaan, sama-sama pernah di surga. Apa? Sama-sama pernah melihat Allah. Tapi ada persamaan juga yang lain, sama-sama pernah berdosa kepada Allah. Saya lagi kajian Ustaz Somad. Nabi Adam diusir Allah di dunia, suruh turun ke muka bumi, diusir bersama istrinya. Tapi Nabi Adam meresponnya dengan Rabbana zalamna anfusana. Saya pernah tanya sama ibu-ibu, tahu nggak doanya Siti Hawa? Apa doanya Siti Hawa dalam Quran? Mana ada Ustaz? Ada lah. Ada. Ada yang tahu doanya Siti Hawa dalam Quran? Ibu, ada ibu. Oh, lupa saya tadi bilang dari kontennya Ustaz ibu di Bandung ini awalku tak mau jawab dia, gitu ya. Ada doanya Nabi Adam, Bu, di Quran ada. Doanya Siti Hawa apa? Nazil atau nyalakan dirinya sendiri? Nyalakan diri sendiri. Maka ayah bunda abang kakak, salah satu cara merespon masalah adalah berhentilah menyalahkan orang lain. Sip? Pergi ke kebun membawa galang. Galang dibawa mengambil buah pepaya. Nah, kayak macam aja. Saya belajar dari kamu. Pergi ke kebun membawa galang. Lupa ya. Tak biasa paling soalnya. Itu udah dari MC mereka. Minta apa dari MC kita? Bang siapa? Bang Tun Kelana. Pergi ke kebun membawa galang. Galang dibawa mengambil pepaya. Semua orang salah kecuali saya. SOS kan. Itulah Ustaz suami saya, itulah Ustaz istri saya, Ustaz. Oh itulah, kaulah bulan, kaulah bintang. Coba bilang. Bukan rambutnya. Kalau masing-masing, kalau masing-masing masih itu pelit. Buka mulut, yang buka mulut saya doakan amin sepatukan. Oh kan, hanya bukan di bawah. Ya ikut saya, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah berhutang. Apa masalahnya? Kenapa hutang tak selesai? Katakan ini untuk minal zalimin. Yang salah kan umatnya, tak mau beriman, pengal, tak mau dengar, peka orang lain. Paham peka? Paham. Kalau kalian aku pengal, peka, tak dengar ke, tak mau dengar. La ilaha illa anta. Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang disalahkan Nabi Yunus? Siapa yang disalahkan Nabi Yunus? Dirinya sendiri.
Nabi Adam menyalahkan diri sendiri, Nabi Yunus menyalahkan. Apa yang terjadi teman-teman? Allah bilang di ayat yang lain kan, "Falaula kana annahu kana minal musabbihin, kalau bisa berbagi ila yaumil qiyamah." Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang bertasbih kepada Allah, maka dia akan ada dalam pernikahan sampai hari ini. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Siapa di sini yang punya Instagram? Ada yang followernya 1000, 2000, 100.000 ada. Baru juta-juta akan saya. Kalau saya kelasnya masih 10.000. Nabi Yunus itu Bapak Ibu disebutkan Allah dalam Quran spesifik 100.000 follower baru. Habis keluar dari itu. Jadi aku kalau menambah follower masuk ya buntal ke kampung begini ya. Dapat follower baru. Umatnya bilang apa? Nus, itulah kira-kira ya. Kemana CT? Aku baru camping bro. Dalam perut. Ketika Nabi Yunus mengajak umatnya berdakwah, tidak datang. Ketika dia mengajak umatnya untuk berdakwah, Islam tidak masuk. Tapi ketika Nabi Yunus masuk dalam pernikahan, dia mengasah baik introspeksi. Maka yang mudah dari dua Nabi ini, satu Nabi Adam, dua Nabi Yunus, kita belajar di hari Jumat yang berkaitan yang akan dijelaskan lagi tadi. Teman-teman guru, dari mana mulai saya sedikit aja. Selalu ada solusi. Berulang. Selalu ada solusi. Setelah introspeksi. Introspeksi. Nah, maklum lagi saya balik-balik. Introspeksi. Ya. Selalu ada solusi. Setelah introspeksi. Berhentilah menyalahkan siapapun. Itu poin satu. Lihat, hari ini insya Allah hari Jumat berkat bersama Tuan Guru kita akan launching Baitul Mujalah Indonesia cabang ke 21. Insya Allah di Masjid Bakri ini tadi istimewa betul Masjid Al Azhar ini. Yang muazzin bersertifikat Pak Rizal Ahmad. Dengan suaranya biasa dia nyanyikan perwakilan isi hati Jokowi. Harusnya lihat bisa. Tadi pagi asal kayu dan tahu. Sungguh waktunya. Quran kontennya. Bisa bayangkan kalau masjid-masjid nanti isinya anak-anak muda, orang-orang yang pernah muda, saya tak bilang tua ya. Pernah muda. Sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya kan putih rambutnya. Sudah meninggalkan dunia, kumpul di masjid. Masjid tempat terbaik. Sungguh waktunya. Kenapa? Ini waktu yang paling dibenci sama orang munafik. Betul tak? Ini baik persungguhan, baik persuburan, isya dan lain-lain ada juga kan? Mereka jawab, Ustaz, jangan kan zuhur. Sungguh aja tak ada followernya kami dasar. Allahu Akbar. Inilah teman-teman baik persungguhan. Jadi subuh aja mereka datang. Jadi kakak-kakak, abang-abang, jangan pernah bermimpi bisa bangun karir. Yuk. Jangan pernah bermimpi bisa bangun bangun bisnis, bangun perusahaan, bangun keluarga. Kalau bangun subuh masih bermasalah. Oke? Kakak-kakak kalau mau cari suami, lihat bagaimana bangun subuh. Yang tetap berat-berat. Membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Baca, ayo, paham, mengamal. Ulang. Nanti insya Allah kita akan melahirkan kori-kori terbaik. Ganteng-ganteng, soleh-soleh, baca Qurannya bagus-bagus. Sudah punya guru. Insya Allah banyak orang-orang baik yang akan sampai. Mau tak belajar Quran yang benar? Harinya hari paling utama, waktunya waktu yang paling afdal.
Man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati, siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jumat, adha'a lahu, maka Allah berikan dia cahaya min nur ma bainal jumu'atain, sampai Jumat yang akan datang. Ayat yang dibaca oleh imam kita pula, ya, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tak usah dihafal karena tak akan saya tanya. Soalnya berat sekarang. Kalau berani nanya, berani nyiapkan duit 200.000. Orang kalau sudah cerita Baitul Mal, nanti banyak lain yang akan dikutip. Maka ini nanti habis tausiah kita akan launching Baitul Mal. Penduduk Batam 1.196.000 orang. Kalau salahkan Google. 1.196.000 orang. Anggaplah yang 196.000 orang itu pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin melit. Yang mau berzakat, bersedekah hanya yang 1 juta itu saja. Dan Baitul Mal ini tidak minta duit banyak-banyak, cuma 1.000 sehari. 1.000 sehari, kalau sebulan 25.000. Tanggal merah tadi itu libur. Kalau penduduk Batam 1 juta, satu hari memberikan uang 1.000 rupiah ke Baitul Mal, berapakah uang yang terkumpul selama satu hari? Satu hari 1.000. Penduduk Batam 1 juta, mengumpulkan uang 1.000 rupiah sehari ke Baitul Mal, berarti satu bulan berapa terkumpul di Baitul Mal Batam? Memang payah cerita sama orang belum sarapan. Penduduk Batam 1 juta, satu hari kumpulkan uang 1.000 rupiah satu orang, berarti terkumpul 1 miliar. Nolnya kan 9. 1 juta, satu orang 1.000 rupiah kali 1 juta, 1 miliar. Ini bisa masuk ujian CPNS. Wahai bapak-bapak membuat soal CPNS, buatkanlah soal yang kira-kira selesai mereka ujian, andai tak lulus dia tapi bertambah iman. Jangan macam saya ikut CPNS dulu. Soalnya pertanyaannya Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga pagi, Tony menjaga malam. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka pernah kerja sama? Lama saya termenung membaca soal. S1 Al-Azhar, S2 Maroko, menulis tesis 300 halaman, pulang mau jodohin dosen hadis, yang ditanya Tono, Tini dan Tono. Coba kalian buat dulu pertanyaan yang berkualitas, maka yang diminta tidak banyak, cuma 1.000 rupiah sehari. Kira-kira kalau orang Batam diminta 1.000 rupiah sehari, berat apa tak berat? Ringan. 1.000 rupiah sehari, terkumpul satu hari 1 miliar. Yang jadi masalah, yang mau mengumpulkan duit gerincing ini siapa? Kalau ada orang tak sholat subuh di Batam, tenang, terkumpul duit gerincing 1.000 rupiah, 1 juta orang itu tidak timpakan gitu. Innalillah. Yang mengumpulkannya adalah relawan-relawan yang mau datang ke Baitul Mal untuk menyetorkan uangnya, silakan datang. Yang tak siap datang, relawan-relawan akan datang dengan baju seragam Paskas pasukan amal soleh. Yang tak siap itu rumahnya kali diisi perutnya dapat jatah 7 kilogram beras 1 bulan. Sudah dibungkus
dengan beras berkualitas terbaik. Kira-kira 7 kilo untuk satu orang cukup apa tak cukup? Dari bunyinya sudah tak cukup. 7 kilo sudah dibungkus. Ustaz Somad beberapa bulan yang lalu sudah dibawa oleh Paskas Batam berkeliling ke pulau-pulau mengantarkan beras. Kami antarkan ke sekolah tahfiz Quran. Yang pertama, yang paling penting adalah makan. Sholat berjamaah, berzikir, menghafal Quran. Gimana mau sholat menghafal Quran perut kosong? Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Nengok muka ustaz, ustaz sanggup. Assalamualaikum. Cukup lagi Ustaz. Makan yang pertama kali paling penting. Yang paling penting adalah makan. Kalau hidup cuma untuk menjadi makan, baru jadi kucing. Tapi kalau tak makan, tak mungkin kita bisa beraktivitas. Maka fokus yang pertama kali makan. Bagi kita makan ini ringan, karena duit kita banyak. Bapak ibu orang kaya, amin. Tapi bagi saudara-saudara kita di pondok pesantren, berapa banyak mereka makan tiwul, nasinya dicampur dengan jagung. Berapa banyak cuma makan mie instan. Maka dengan terkumpulnya uang ini, nah setelah makan apa? Pakaian. Maaf, beribu maaf. Pernahkah kita memperhatikan mukena anak-anak perempuan di tahfiz Quran? Pernahkah kita berpikir bagaimana celananya koyak? Begitu dijahit koyak, begitu dijahit koyak lagi. Kenapa dijahit pagi koyak sore? Ternyata kainnya laput. Pernah Anda terpikir tentang pakaian mereka? Uang sekolah melambung mahal. Tengoklah makbulnya doa subuh. Begitu dijemput, beras berdatang 7 kilo sudah dibungkuskan dengan gerakan infak beras. Anak yatim, penghafal Quran, fisabilillah, kerjakan sholat, berbanyak doa, semoga menjadi anak yang soleh. Beras premium neto 7 kg. Info 0811 7788 020. Nomor handphone yang lain lupakan. Nomor ini ingat sampai mati. Makannya sudah, pakaiannya sudah, uang sekolahnya sudah, dikirim ke Al-Azhar. Setelah tamat pulang, dibangunkan pondok pesantren, dibangunkan masjid. Maka program ini insya Allah berjalan sampai hari kiamat. Saya tak hafal Quran Pak Ustaz, saya tak tamat pesantren Pak Ustaz, saya tak di pondok Pak Ustaz. Kau tak usah ngaku, dari biji matamu aku tahu. Tapi kalau kau kirimkan 1.000 rupiah sehari, penghafal Quran makan berasmu, dimasak dulu Pak Ustaz. Iyalah, nggak bikin orang makan beras. Setelah dimasak, dibacanya doa, ya Allah, orang yang mengirimkan beras ini, kalau dia diberi utang, lepaskanlah utangnya ya Allah. Kalau dia dalam keadaan sendirian, kirimkanlah bidadari-bidadari, jangan sampai dia sendiri di dunia ini ya Allah. Tiba-tiba datang 4 orang. Kalian senyum, ibu di belakang pahit. Nah, kalau kita dalam pahit, tak keluar dari mereka. Kadang doa dari kita belum tentu makbul. Lidah kita kotor, mata kita jahat, tangan kita maksiat. Tapi dari mereka para penghafal Quran, otaknya bersih, hatinya tulus, lisannya subuh baca Quran, zuhur murang Quran, asar murajaah, maghrib baca Quran, sampai mengigaunya pun Quran, mimpinya pun Quran. Sedangkan kita buka Quran cuma 2 kali seumur hidup. Pertama melihat-lihat mahar akad nikah, kedua waktu tak mati-mati dibukakan Quran, mati. Maka yang kita lakukan ini adalah memudahkan orang Batam untuk beramal.
soleh. Adapun alatnya, perangkatnya, softwarenya, semua akan disiapkan oleh Ustaz Luqmanul Hakim dan sahabat-sahabat dari Pontianak. Dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, terbang mereka datang kemari membawa atas nama Allah. Tak ada kepentingan. Mereka bukan orang politik, mereka bukan orang ekonomi, mereka hanyalah ormas. Ujungnya ormas dulu kan, bukan organisasi sosial kemasyarakatan, ormas, orang masjid. Dan saya yakin semua yang hadir ini ormas. Amin. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak muda ini semuanya orang yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa Ustaz bilang anak muda? Yang tua macam mana Pak Ustaz? Kalau orang tua ke masjid memang wajar. Yang lahat ke masjid lagi. Anak muda yang sibuk pacaran, yang sibuk begadang sampai jam 2 malam, yang sibuk game online, yang sibuk PlayStation, tapi justru subuh dia datang ke masjid, mengurus masjid, mengurus Baitul Mal, mengurus uang 1.000 rupiah receh-receh. Inilah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bapak ibu yang sudah menjadi relawan, syukuri. Selamat dia dari narkoba, amin. Selamat dia dari zina, amin. Relawan-relawan jamaah subuh, paskas, tidak ada yang pacaran. Kenapa? Karena mereka langsung dipinahkan dengan bismillah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Ucap dalam baru taubat pagi tadi. Doakan pulang putus. Doa orang-orang soleh ini setelah putus langsung menuju pelaminan. Dimudahkan Allah segala urusan. Yang mengaminkan yang jomblo aja. Anak ada 3, amin. Tidak tahu bininya keluar biji mata juga. Baitul Mal, rumah, mal, harta terlalu banyak bagi miskin, orang susah. Masalahnya sekarang bukan masalah orang Batam tak punya duit. Orang Batam kaya-kaya, betul? Masalahnya sekarang adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Orang sekarang sudah banyak trauma. Trauma sama preman biasa, trauma sama garong biasa, trauma sama perampok biasa. Sekarang banyak orang trauma sama ustaz. Aku sebetulnya udah mau berinfak Pak Ustaz, tapi inilah duitku sudah dilarikan ustaz. Jadi mengembalikan kepercayaan kepada ustaz ini susah payah. Alhamdulillah, datanglah paskas, datanglah gerakan infak beras, datanglah Baitul Mal. Mudah-mudahan setelah ini nanti masyarakat Batam kembali bangkit kepercayaannya. Karena yang dibawa ini bukti-bukti, bukan sekedar janji-janji. Mana beras kami? Ini berasnya. Mana pesantren yang dibantu? Kalian cuma setorkan aja beras. Adapun mengantarkan beras, mengontrol ke pesantren, membelah lautan, naik sampan kecil, membaginya nun ke pulau-pulau. Pekerjaan ini berat, biar kami aja. Kalian tinggal kirim, doakan, kirim, doakan. Sudahlah mengirim tak mau, mendoakan tak mau, mengomen pula yang jelek-jelek. Hati-hati, penghafal Quran ini banyak, lebih 40 orang. Didoanya katanya kalian, memang tak mati, tapi setengah mati. Rasa-rasa mau kencing, rasa-rasa mau kencing, sampai ke toilet tak mau kencing. Itu kan susah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau program Ustaz Abdul Somad ke Batam ini 2014, sekarang sudah 2020. Ustaz Somad makan jangan banyak-banyak, karena kebutuhan kita ini tak banyak. Lebih dari kebutuhan menjadi penyakit, asam urat, lambung, otak, tulang, semua menjadi penyakit. Cukup makan untuk beramal soleh, tegak tulang belakang. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusribu. Ma'akal tafa'naita, yang kau makan busuk.
wa malabista yang kau pakai laku, wa matasaddaqta yang kau serahkan ke Baitul Mal, itulah yang akan menolong untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai laku, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong untuk hari esok. Serentak update status pagi. Siarkan berita subuh ini ke seluruh kawan-kawan Instagram, walaupun followernya baru 12 orang. Tapi insya Allah karena lillahi ta'ala, boleh jadi itu yang akan membuat kita sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kita yang tak soleh, kita yang tak baik, kita yang tak hafal Quran, kita yang tak istiqomah, kita bantu orang-orang yang baik ini, didoakannya di tengah malam karena ketulusannya, mengetuk pintu-pintu langit, turun rahmat dan barakah. Sahabat Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi, berdarah dengan Nabi, mencintai Nabi. Tapi giliran berdoa apa kata Nabi? Nanti kalau datang seorang laki-laki dari Yaman kemari, mintalah doa kepadanya. Sahabat heran, kami yang hidup dengan engkau, kami yang perang bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul? Ternyata ada orang lain yang doanya lebih dekat kepada Allah daripada kita. Itulah dia Uwais al-Qarni, karena baktinya kepada ibunya. Jangan sepelekan orang. Mungkin dia tidak ulama, mungkin dia tidak hebat, mungkin dia tidak viral, tapi boleh jadi dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantu makannya, kita bantu pakaiannya, kita mudahkan urusannya, kita antarkan berasnya, kita bantu sekolahnya. Inilah yang akan menolong. Wallahu fi aunil 'abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-'abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kau masih mau menyisihkan gajimu 1000 sehari, ini 1000 sehari ini mesti ulang-ulang terus, karena setan terus berbisik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, setan selalu membisikkan kefakiran. Jangan kau sedekah nanti kau susah, jangan kau sedekah nanti kau bangkrut, jangan kau sedekah nanti kau melarat, jangan kau sedekah nanti kau mati mendadak, jangan kau sedekah tengok kawan kau kemarin bersedekah habis itu dia mati. Itu kerja SOS, standar operasional setan. Maka kita mesti lawan. 1000 itu pun nanti terasa berat juga. Ibu tak nyerahkan 1000, uang saya ada 1 miliar Pak Ustaz, kurang 1000. Kalau tak ada 1000 ini tak cukup 1 miliar. Tak bersedekah dia gara-gara 1000. Tiba-tiba saking senangnya duit, berapa tabungan ibu? 1 miliar, kumat jantungnya, mati. Habis duit itu diambil oleh suami, diambil oleh anak, diambil oleh menantu, dibagi-bagikan ahli waris, rumah tinggal, mobil tinggal, uang tinggal, tabungan tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok. Saya sudah lihat pemakaman dari Riau sampai Mesir sampai Maroko, belum pernah saya nengok orang Islam mati bawa kartu kredit. Yang dibawa hanya amal soleh. Dan kita menggabungkan diri dengan Paskas, pasukan amal soleh. Tidak ada bawa nama. Ustaz Lukmanul Hakim tidak bawa namanya, Ustaz Somad tidak bawa nama. Tak ada saya katakan bergabung dengan Paskas, pasukan amal Somad. Kita bawa kebersamaan kita. Kita tidak bawa logo, kita tidak bawa simbol. Apa tak bawa logo, tak bawa simbol. Sesama itu cuma ngomong aja. Buktinya yang ada gambarnya gambar dia berdua di situ sama. Gerakan infak beras, semua kebaikan-kebaikan kita ini kita akan bersama dalam amal soleh, bersama di dunia, bertetangga di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berkah ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Batam. Jadi buat jamaah-jamaah yang ada pada pagi hari ini, jangan pulang dulu ya. Kita nanti bisa langsung ke acara berikutnya yang ada di belakang masjid sana. Terus datang mungkin perlengkapan di sebelah sana sudah kita sediakan nanti konsumsi buat sarapan Bapak Ibu jemaah semua.
agar lebih hikmat lagi. Acara pada pagi hari ini akan ditutup doa langsung oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Saya selaku MC barangkali ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Dijauhkan dari perbuatan maksiat, untuk segala niat baik, amal baik, kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda, berikan kami hidayah, wat-tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami, wal afaf, iffah, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, tanamkan rasa cukup dalam hati kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, lepaskan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, lepaskan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Adillana tahta dhilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu, yauma la dhilla illa dhilluk, saat di padang mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ij'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari segala penyakit hati. La taj'al fi qulubina ghillah, jangan jadikan dalam hati kami ghil, hasad, dengki, busuk hati kepada saudara-saudara kami yang lebih baik daripada kami. Allahumma jazil mutasaddiqin, berikanlah balasan terbaik bagi saudara-saudara kami yang berinfak, berwakaf dan bersedekah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajid, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu, membangun masjid-Mu, membangun fisik, membangun dengan sholat berjamaah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah segala amal ibadah kami, waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikan pasangan hidup keturunan kami qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah